Audio Jungle. Ada cerita menarik dari semangkuk soto. Kuliner warisan leluhur yang lahir dari sebuah akulturasi budaya. Kelezatannya tercipta dari racikan rempah Indonesia. Dapurnya tersebar di tanah air. Makanan sederhana yang kaya akan cita rasa. Inilah cerita soto Nusantara. Singgah ke kota Cimahi, Anda bisa menikmati soto Surabaya di warung soto yang eksis sejak tahun 2020 ini misalnya. Pemiliknya masih memasak sendiri sotonya menggunakan kompor demi menjaga kerahasiaan kelezatan soto di warung ini. Halo pemirsa, sekarang saya ada di soto ayam Surabaya waktu di 344. Nah, hari ini saya akan mau makan di sini. Yuk kita ikuti saya. Apa aja yang harus saya pesan hari ini? Let's go. Lihat. Di Soto Budi Surabaya Mas Budi 354 ini ada soto ayam, soto nasi campur, soto ayam nasi pisang, krokok emping, telur rebus. Hari ini saya akan makan ayam nasi soto campur. Halo Ibu, saya pesen soto nasi ayam campurnya satu ya, makan di sini ya. Oke, terima kasih. Guys, ini sambil ibu siapa namanya? Ibu Wiwin. Ibu Wiwin mempersiapkan pesanan saya. Kita tanya-tanya dulu nih. Ibu, izin bertanya ya, boleh ya? Oke. Nama usaha ibu ini adalah soto ayam Surabaya. Nah, apa betul Bu kalau soto yang ibu buat ini memang asli dari Surabaya? Ya betul. Ini memang khas dan Nusantara. Kalau isiannya ini apa aja Bu dari soto yang ibu buat ini? Kalau isiannya, jadi ada sayuran. Sayurannya itu sayuran kol. Terus ada bihun. Nanti di atasnya kita taburin dengan irisan ayam. Setelah itu kalau sudah seperti ini nanti dikasih daun bawang, seledri. Nah, dan yang paling khas dari soto ini itu adalah pemberian koya. Nah, pemberian koya ini yang bikin beda dari yang khas-khas soto yang lain, gitu kan? Jadi memang soto sendiri kan emang banyak. Ada soto yang berkhas dari Solo, ada soto Lamongan, ada soto Sumatera, dan masih banyak lagi ya soto Kudus juga banget tapi ya membedakan ya itu tadi ada koya seperti yang sudah lihat. Jadi, kalau ibu sendiri asli orang Surabaya ya? Iya. Ke Surabaya bagian mana? Timur. Oh, bagian timur Surabaya, bagian timur. Kalau untuk menu yang paling kali di sini sama deh. Wah, yang paling sering tuh orang ini sih, itu punya ayam nasi jahut. Karena memang dari kan karena kita jualnya kan hanya soto ya, jadi nggak ada menu yang lain. Paling nggak adanya nasinya dicampur aku dipisah. Dan selain itu paling perhitungan sama minuman itu aja. Cuma yang paling sering orang beli sudah catup karena di situ kan dengan harga 10 sudah tahu tapi yang gitu karena udah ada nasinya, udah beserta sotonya. Tapi jika ingin porsinya lebih besar, aku rujukannya bisa dengan pilihan nasi ayam plus nasi dipisah. Oke, begitu guys. Ternyata asal usul soto ayam Surabaya. Sepertinya sebentar lagi menu saya sudah beres. Saya tidak sabar. Mari Bu, saya ambil ya. Tanda. Yuk guys, kita cicipi soto ayam Surabaya. Yes. Kita akan duduk bersama dengan para pengunjung lainnya. Lihat guys, menu saya sudah sampai. Saatnya saya mencicipi dulu. Sebelum mencicipi, kita aduk-aduk dulu sotonya yang sangat enak ini. Sebelum kita coba nih, yuk. Lihat ya guys,
Nah, membedakan soto ini daripada soto ayam yang lainnya adalah ini ada koyanya. Jadi koyanya ini yang membuat sotonya sangat gurih. Ya, mari kita coba ya guys. Yang pertama, lihat ya guys, mari makan. Kuahnya agak coba. Si kuah sotonya ini emang benar-benar gurih guys. Ditambah tadi ada sedikit jeruk nipis, menambah sedikit keasaman dari si rasa si sotonya ini. Dan juga ada suiran daging ayam yang cukup banyak, serta ada bihun. Ini enak banget tuh guys. Seporsi segini kita bisa kenyang. Saya saat ini sedang makan bersama pengunjung yang lainnya. Halo, gimana rasanya pertama kali ke tempat soto ayam Surabaya Ibu Wiwin? Enak ya? Enak banget ya. Ya guys. Kalian baru pertama kali kesini atau bagaimana? First time. First time ya. Nah guys. Soto ayam Surabaya ini memang cukup ramai guys di jam-jam makan siang, khususnya jam 12 siang ke atas. Karena sering didatangi oleh khususnya para pekerja karyawan yang memang tidak sempat membawa bekal dari rumah. Ingat saya sudah habis. Sekarang saya mau coba wawancarai pemilik tokonya yaitu Bu Wiwin. Saya mau tanya bagaimana sih dia, aduh kok bisa enak banget ini soto. Ya kita panggil ya Bu. Oke, halo Ibu Wiwin ya. Ibu nama lengkapnya siapa? Ini kita kenal Bu Wiwin Suruyap Irma Sunita ya. Nah, Ibu Wiwin ini adalah pemilik toko dari soto ayam Surabaya 344 ini. Nah, tadi saya memesan soto nasi ayam campur. Itu mungkin selain yang saya bertanya ada menu apa lagi nih kira-kira yang Ibu jual di sini? Kalau di sini sih namanya jual soto ayamnya. Kita pada kita tadi, jadi soto ini dijual ada yang soto aja, bisa dibeli dengan soto aja bisa juga nasi ya dicampur. Nah, ada juga yang sotonya nasinya bisa. Nah, soto aja paling bu tambahannya ada beberapa toko dari kopi user, kayak Parikman, ada Nubin, ada apa? Kerupuk rambar, dan juga ada minuman. Ya, jadi begitu ya guys. Sesuai dengan namanya soto ayam Surabaya, tentunya Ibu Wiwin ini bergerak dan berjuang untuk menjadi seorang wirausahaan khususnya dalam bidang soto ya tidak makanan. Nah, Ibu saya mau tanya, Ibu sudah merintis usaha ini dari tahun berapa dulu? Dan 2020 berarti awal-awal masih tapi mungkin gimana itu bisa ceritakan sekilas bagaimana waktu Ibu pertama kali merintis usaha ini di masa-masa awal COVID masuk ke Indonesia tahun 2020 itu bagaimana? Iya sebenarnya dulu itu karena sebelum membuka ini ayam di Puani, kita ikut sama orang kerja sama orang jualan sertifikat. Nah, terus akhirnya kita mengurangi diri untuk mencoba untuk membuka sendiri gitu. Dulu kita awalnya di Jakarta, akhirnya kita membuka usaha sendiri ini di Bandung di tahun 2020 pada saat awal banget mungkin ya mau pada masa itu kan PSBB yang lockdown, nggak boleh makan di tempat. Nah itu perlu dengan drama pokoknya jualan pertama. Nah, dan itu pun ya namanya jualan banyak suka dan duka ya. Yang namanya perintis awalan pasti kita masih mencari pelanggan segala macam. Pertama kali buka juga nggak langsung rame. Nah tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dari omongan mungkin ya, dari orang ke orang, dari itu tadi guys, ada yang Momo udah pernah mulai, akhirnya dia bilang ketemunya dan alhamdulillah sampai sekarang ya udah lumayan naik. Oke guys, berarti dari awal Ibu Wiwin merintis soto ayam di Surabaya ini, awalnya Ibu Wiwin adalah seorang pegawai ya di sebuah tempat juga rumah makan yang menjual soto.
tepatnya di Jakarta ya Bu. Kemudian itu mencoba mencari keuntungan baru dengan pindah ke Bandung dan memberanikan diri ya Bu keluar dari kandang untuk memberanikan diri menjadi seorang di salah usaha yang dia dengan membuka soto ayam Surabaya ini. Ibu saya mau tanya ya, bagaimana Ibu untuk modal yang Ibu keluarkan dalam sehari ini, baik itu listrik, gas, bahan-bahan untuk soto dengan itu bagaimana Ibu? Boleh cerita? Kalau modal awal lumayan gede, itu bukan modal harian ya, tapi modal awal karena kita perlu membeli segala bago, terus kita perlu menyewanya itu segala macam berperan juga. Aku so membeli nggak sedikit ya, banyak bagi hotel yang gede ya harganya lumayan. Untuk modal awal sih kita sampai sekitar 50-an, sejak puluhan ini lah itu karena membengkaknya sih di kota Mayongko. Jadi kumpulnya sendiri itu taruhnya ikut bisa untuk modal awal itu atau segala macam untuk usaha itu waktu itu. Ada pun untuk berharinya seperti ini biasanya paling kita modal sekitar 500 ribu. Nah itu ya. Kalau untuk listrik segala macam itu dalam bulan ya. Jadi paling enggak kita dalam usaha bulan itu wajib membeli sekitar itu nanti astak yang untuk listrik untuk segala macam itu berhasil. Berarti sampai sekarang Ibu masih sewa tempat lagi? Iya betul. Nah begitu guys, ternyata menjadi seorang wirausaha itu butuh tentunya modal yang cukup besar. Namun modal yang cukup besar jika tanpa disertai dengan semua pengalaman akan menjadi sebuah usaha yang sia-sia begitu ya. Nah Ibu selanjutnya saya mau tanya, kalau dikira-kira sehari Ibu dapat omset berapa? Kira-kira kalau namanya lagi news lagi namanya di like ya ada selainnya dan lainnya ini nanti harga itu spesifik kalau lagi ramai sih ada kita buat sampai hari tapi kalau misalnya kadang lagi sepi ada 200 tidak sampai ya tergantung dari ini namanya ada gede. Tapi kalau omset jika dengan itu Bu sudah income semua atau pisah dari PMB harga produksi awal itu tadi yang kita dengan modal bahan tuh atau masih bahannya masih kotor ya. Jadi itu hanya omset penjualan, hanya istilahnya hasil penjualan aja itu masih belum terpotong dengan kayak modalnya terus dan lain-lain kebutuhan dan lain-lain. Jadi ini masih dapat ya. Nah kalau untuk bahan-bahannya Ibu waktu ke membuat soto ini baik itu sayur, bihun, koya dan lain-lain itu Ibu buat sendiri atau beli dari pasar gratis? Beli dari Batu terus sayuran kita belinya di pasar mini toko kita langsung ke pasar induk ya. Dari ini sebenarnya istilahnya kita belanjanya walaupun jadi kualitas sayur yang kasih itu yang bagus gitu kan sampai sebenarnya kan namanya kita terus juga lagi apa nggak dulu dibakar lebih agak jadi enak mulanya masih pesa. Jadi Ibu ada suppliernya yang biasa. Pasar induknya itu di pasar mana itu? Itu pasar ini. Oke, Caringin ya. Itu Ibu belanja tiap malam ya Bu ya. Tiap malam dari sumber kemudian diolah ya Bu ya. Diolah ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya Bu, kalau Ibu saya lihat dari spanduk tadi di awal saya masuk ke toko Ibu ini, Ibu ternyata open juga tuh yang kalau terlihat online itu. Ibu sistemnya bagaimana Ibu? Ya, jadi kita jualannya di kadang online yaitu lewat GoFood, terus SoFitFood sama GrabFood. Gitu. Tapi untuk yang untuk pengantaran sendiri itu bukan sih kita nggak buka seperti itu. Kadang kan ada ya, jadi lewat online-nya tuh lewat WA tolong dong ini gitu. Nah, kita nggak bisa kayak gitu soalnya kan emang kita standby di sini. Jadi online-nya kita lewat aplikasi. Tapi sekarang di Grab sama Gojek sama Shopee di sini. Nah, kalau Ibu membuka penjualan secara online ini contohnya dari sejak kapan? Jadi sejak awal buka. Awal buka ya, berarti sejak awal buka tahun ini Ibu yang Ibu langsung nilai mana sesal ke marketplace online Ibu ya. Salah satu Ibu membuka marketplace online karena dulu ada pembatasan online dan pembatasan PSBB itu ya Bu ya. Jadi teman-teman dalam usaha juga kita perlu yang namanya sebuah inovasi ya. Banyak sekarang tempat usaha bukan hanya Soto Ayam Surabaya ini juga yang membuka penjualan secara online. Ada juga banyak tempat lain, maka dari itu perlu yang namanya sebuah inovasi dalam berdagang. Nah, Ibu saya mau tanya,
tempat ibu ini kan, tempat usaha ini termasuk strategis ya Bu ya, di pinggir jalan dan berada di sekitar kepada pemukiman penduduk ya. Nah, saya mau tanya, ibu memang merencanakan dari awal untuk bertempat di tempat yang strategis seperti ini atau memang dapatnya waktu itu tempatnya di sini saja Bu? Ya, kan kita namanya orang jualan. Jadi kadang kita jualan juga harus melihat tempat. Apakah tempat ini lewat atau hanya sekedar apa ya, kayak orang kampung saja yang lewat. Jadi itu awal buka itu pun harus dipikirkan gitu. Jadi pas lagi dapat tempat di sini, kita juga lihat dulu tempatnya, terus kita lihat lokasi strategisnya tuh deket dengan apa. Karena di sini kan juga deket dengan sekolah, dengan pasar, dengan ini, alhamdulillah lumayan strategis. Jadi memang untuk orang berjualan sih nggak bisa asal-asalan gitu dalam mencari tempat. Ya, begitu guys, betul kata Bu Win tadi. Dalam berdagang kita perlu memikirkan target market kita. Tidak ada yang asal-asalan ya Bu ya. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan asal-asalan tentunya akan boncos, akan membuat kerugian pada kita. Nah, saya mau tanya Bu, kalau Ibu membuka toko ini dari awal memang sudah ada pegawai atau pure dikelola oleh keluarga Ibu sendiri? Iya, ada sendiri. Pure ya Bu ya? Nggak Oke. Masih karena mungkin juga ya Bu ya, masih terlalu padat, jadi masih berusaha untuk dikelola sendiri ya Bu ya. Nah, saya mau tanya Bu, kira-kira Ibu masih ada niatan nggak Bu untuk membuka cabang di tempat lain mungkin atau pindah? jika ada rezeki sepingin gitu ya, pengen untuk juga cabang. Jadi untuk memperluas jaringannya. Oke guys, begitu tadi wawancara kami dengan Bu Wiwin selaku pemilik usaha soto ayam Surabaya 354 ini. Bu Wiwin ini merupakan seorang perintis ya Bu ya, bukan pewaris. Pengalaman dari Bu Wiwin ini patut kita tiru dalam kehidupan kita sebagai wirausaha tentunya, dan ini Bu juga bagi saya merupakan sebuah pelajaran baru yang dapat saya pelajari khususnya untuk masa depan saya apabila saya ingin kemudian berubah pikiran membuka sebuah usaha sebagai wirausahawan. Sekian video dari kami guys, semoga apa yang kami sampaikan merupakan sebuah pelajaran bagi pemirsa. Sekian, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih telah menyimak video wawancara kami. Kami berharap informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan Anda bagaimana mencari peluang usaha dengan menjadi seorang wirausahawan. Jangan lupa untuk selalu melakukan update mengenai berita serta ikuti terus konten Bahas Ekonomi kami untuk update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.